Oke. Nah, ayat pertama ini kalau boleh saya berikan analogi nih gini. Jadi misalkan teman-teman itu pulang ke rumah, Sama tiba-tiba sini mah. tiba-tiba di rumah ini sedang ada eh, pertengkaran ya, ada pertengkaran antara anak-anak, dan anak-anak ini ternyata mereka memperebutkan roti ya, ada roti coklat ya, mereka memperebutkan roti yang ada di atas meja. Ya, mereka merasa semuanya paling berhak atas roti yang ada di atas meja itu. Yang sulung bilang, aku yang harus makan duluan, kata yang bungsu, kakak ngalah dong, dan seterusnya. Ya, maka ketika Anda pulang melihat pertempuran itu, pertengkaran itu, maka eh, teman-teman kita akan bilang, udah stop, stop semuanya. Ya, nggak ada yang akan dapat roti ini, nggak ada yang dapat kue ini. Ya, kalian semua diam. Lalu kita ambil kue tersebut dan taruh di atas kulkas, ya, dan kemudian kita nasihati anak-anak ya, bahwa kalian ini nggak boleh kayak begini, nggak boleh kayak gitu, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya udah, sekarang eh, kita ambil lagi kuenya yang di atas kulkas itu, taruh di meja, ya, kita potongkan kecil-kecil, dan mereka dikasih bagian masing-masing ya, dan mereka makan dengan damai ya. Nah, itu kira-kira fragmen yang mengawali eh, surat Al-Anfal ini, teman-teman. Ketika kemudian di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat pada Nabi Muhammad SAW, bentar lagi ini orang-orang pasukanmu ini akan berebutan tentang harta rampasan perang. Ya, kenapa ini terjadi? Karena gini, eh, sejak dulu itu yang namanya perang itu udah ada kayak perjanjian nggak tertulis bahwa nanti setelah perang selesai, ya setiap orang itu boleh ngambilin barang-barang rampasan yang ada di dekat mereka. Ya udah, ambil-ambil aja. Ya, Eh, eh, perang Badar di mana cerita surat Al-Anfal ini mengambil latar belakang, itu adalah perang terorganisir, terstruktur yang pertama kali yang dihadapi ya, oleh kaum muslimin. Jadi kenapa terorganisir dan terstruktur? Ya, maka Rasulullah SAW itu kemudian memerintahkan ada orang yang berjaga di sini, ada yang jaga di sana, ada yang di belakang, ada yang di atas bukit, dan seterusnya gitu ya. Jadi ada positioningnya, ada yang di bagian depan, pemanahnya misalnya di bagian depan, dan seterusnya, pasukan bertahannya di mana gitu. Artinya eh, ketika ketika kondisinya menang, maka kebayang ya, mereka-mereka yang diutus jauh dari medan pertempuran untuk bertahan itu nggak punya akses langsung ke medan perang, pasti kalah cepat sama yang lain. Itu yang kebayang akan terjadi ya. Makanya di ayat pertama ini antara lain eh, itu seperti cerita tadi itu, cerita kue coklat tadi itu, nggak ada yang dapat ya, kalian semua nggak ada yang dapat kue ini ya, semua duduk diam, ini punya ayah, ini punya papa ya, sampai kemudian mereka dinasehati, dan akhirnya kemudian dibagi juga, dan mereka makan dengan tenang gitu ya. Oke, jadi eh, di ayat 41 nantinya, 41 dan 42 itu nanti kita akan sampai ke episode bahwa segala yang kamu peroleh maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim ya, dan seterusnya ya, dan 4/5-nya kemudian yang diberikan kepada eh, yang berperang gitu ya. Jadi itu dia yang jadi eh, ayat scale up ya, karena judul judul kita ini adalah bagaimana kita scale up bisnis kita. Ketika nanti kemudian teman-teman, ini disclaimer dulu ya, karena sudut pandang material dan spiritual ini akan jauh berbeda ya. Scale up kemudian kita bayangkan itu adalah API dan seterusnya, maka ya itu sah-sah aja ya, nggak ada yang salah dengan hal tersebut. Tapi Allah yang maha tahu tentang apa yang sudah dikodokkan untuk kita, maka apa yang Allah Allah tahu apa yang kita butuhkan ya.
Allah tahu apa yang kita inginkan, tapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan the most. Sehingga ketika nanti kita eh, pelajari tentang tarbiyah atau pendidikan ya, pelajaran penting yang Allah ingin sampaikan pada diri para sahabat dan berikut juga kita antara ayat 2 sampai 40, maka nanti eh, ya oke, di sini tertulis bahwa ada scale up dari nggak dapat apa-apa dapat 80%. Itu ibarat dapat cuan 80% gitu ya. Tapi ketika yang terjadi ternyata bukan itu, maka kita harus identifikasi diri nih teman-teman ya. Ini disclaimer dulu, kita harus identifikasi diri bahwa rezeki Allah itu tidak hanya tentang hal ini. Kita sehat, itu berarti kita dihindarkan dari risiko. Itu juga eh, kita perlu sadari gitu ya. Kita sehat. Sementara kenapa orang lain sakit? Ya berarti kita perlu positive thinking, husnuzon sama Allah bahwa kita sedang dihindarkan dari potensi kerugian. Itu pun rezeki. Karena itu kita nikmati. Ya, jadi yuk kita buka dari ayat yang pertama. Kemarin kita udah bahas, yas'alunaka anil anfal. Mereka akan bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Maka katakan pada mereka, nggak ada yang berhak atas harta rampasan perang itu, ya, dan itu semua milik Allah dan Rasulnya. Oke teman-teman, Eh, apa yang kemudian kita tutup pertemuan kemarin ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan petunjuk yang pertama, bertakwalah pada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Taat pada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi 3 ayat setelah ini ya, kita akan bicara tentang udah. Jangan ngomongin tentang kue coklat dulu, gitu ya. Kalian jangan ngomongin tentang kue coklat dulu. Urus dulu yang bagian ini. Ya, berimanlah dulu gitu ya. Tapi kan itu terlalu apa ya? Ya semua orang juga tahu gitu beriman. Makanya nanti di ayat-ayat setelah 9 sampai 40 itu banyak sekali hal-hal teknisnya. Hal-hal teknis yang kemudian kita bisa jadi ada petunjuk. Emang yang kayak gimana sih maksudnya bertakwa dan beriman itu? Ya, jadi ayat pertama ini coba bilang udah nggak usah ngurus dulu API, nggak usah dulu ngurus promosi, nggak usah ngurus dulu komisi, benerin dulu sesuatu dalam dirimu. Ya. Kita nggak usah ke bulan dulu, ya, buka pintu aja dulu, pintu aja belum dibuka, masih rebahan di eh, kasur, bangun tidur telat, ya, ini mau ngomongin ke bulan, ya, jadi yuk kita ngomongin tentang diri kita dulu ya sebelum kemudian kita ke bulan ya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke ayat yang kedua. Sorry. Oke. Innamal mu'minun. Innamal mu'minun ya teman-teman, saya mau nunjukin sesuatu dulu sebelum saya lanjut ya. Jadi saya ada buka sebentar. Nah ini ya teman-teman, ini boleh di save ya, quran.bblm.go.id ini ada yang menarik gitu ya di sini, bahwa ini ada belajar aktif perkata lewat internet. Nah, apa yang kemudian saya mau tunjukin itu ada hal-hal yang seperti ini ya. Jadi mungkin kalau kita belajar sendiri ya perlu ekstra ya. Kecuali memang paling bagus ya belajar ini dengan guru. Cuman paling enggak, dan gurunya itu bukan saya maksud saya. Maksudnya dengan ustadz gitu ya. Cuman di sini paling enggak kita bisa tahu beberapa kata yang sering diulang-ulang sebenarnya di Quran. Contoh kata innama gitu ya, innama. Kalau kita klik gitu ya, kita bisa tahu bahwa innama itu artinya apa. Ya pokoknya yang inna gitu tuh artinya sesungguhnya. Ya sesungguhnya. Ini penekanan ya, kata penekanan. Jadi kalau udah innal insana lafi khusrin ya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu juga udah, itu penekanan ya. Inna al-insan, sesungguhnya al-insan itu manusia, itu di surat Al-Asr ya. Innama, lalu disambung dengan kata setelahnya,
Kata setelahnya apa setelah inama? Al-mu'minuna. Ya, al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Dan eh, ternyata teman-teman, kata kata inna eh, innama dan al-mu'minun yang digabungkan, ya itu hanya ada 4 di seluruh Quran. Ya, innamal mu'minun itu cuma 4 kali, ada 4 kali. 2 di antaranya ada di surat Al-Anfal ini. Jadi nanti menariknya teman-teman, ini udah kebuka belum ya? Oh, udah ya, ini Al-Mu'minun. Kalau Al-Mu'minunnya sendiri ini di Quran muncul 880 kali. Ya. Tapi innamal mu'minun itu ketika digabung itu hanya muncul 4 kali. Ya, itu saya dapatkan informasinya dari Ustadz Noman, dan itu jadi sangat menarik teman-teman. Saya kembali ke slide dulu ya. Ya, kata innamal mu'minun ini berarti ini sebuah penekanan sesungguhnya orang-orang beriman yang benar itu, yang sesungguh-sungguhnya orang beriman itu, ini nyambung sebenarnya dari ayat sebelumnya teman-teman. Karena eh, mereka orang-orang, jika kamu orang-orang yang beriman, jadi cara bacanya kira-kira gini, jika kamu orang-orang beriman, maka kamu akan taat pada Allah dan Rasulnya. Kamu akan memperbaiki hubungan sesamamu, ya, dan bertakwa pada Allah. Nah, itu yang nanti akan membawa kita ke yang namanya, saya balik ke ayat kedua ya. Sebentar. Nanti akan membawa kita ke yang namanya rizkun karim. Oh, itu ada di ayat ketiga, sorry. Nah, ini kata pertama adalah sesungguhnya orang beriman. Jadi ciri-cirinya gimana orang-orang yang beriman itu? Yang pertama adalah ketika mereka disebut nama Allah, bergetar. Ketika disebut ayat Allah, bergetar. Nah, di sini ada banyak banyak konteks gitu ya. Disebut ayat Allah literally ya, ketika kita mendengarkan ayat Allah, misalkan oh ini nama Allah ya, itu bergetar. Dan dilanjutannya itu apabila dibacakan pada mereka ayat-ayatnya, maka bertambah kuat imannya. Nah, teman-teman, saya mau highlight di bagian ini dulu ya. Ya, ini dibacakan. Ini formatnya kan format pasif ya. Format pasif, dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Dan kita semua tahu bahwa ayat-ayat Allah itu tidak melulu tentang apa yang kita baca seperti yang kita lihat ini gitu. Ya, nggak sebatas itu, tapi juga ayat-ayat Allah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ketika kita dibacakan ya, dibacakan artinya ditunjukkan, kita ngelihat burung terbang sesederhana-sederhananya yang ada setiap hari, kita rasakan angin bertiup. Disitulah kita yang memiliki akal itu akan berpikir bagaimana caranya burung terbang. Lalu kita berpikir bahwa ini burung terbang, siapa yang ngajarin? Kok bisa caranya sama? Burung di Indonesia sama burung di Amerika kan nggak pernah ketemuan, nggak pernah janjian cara terbang itu gimana. Kenapa bisa mengepakkan sayap dengan cara yang sama? Dengan kalau difisikakan itu aerodinamikanya sama. Kenapa bisa begitu? Disitulah ketika kita berpikir dengan akal, maka bertambah imannya. Ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Sekebetulan-kebetulannya sesuatu. Kalau misalkan ada orang yang menganut faham bahwa semua terjadi karena kebetulan gitu ya, sekebetulan-kebetulannya, baru ngomongin tentang burung aja itu udah terlalu banyak kebetulannya. Kebetulan sayapnya bisa begini, kebetulan aja bareng ngepaknya bisa arahnya gerakan sayapnya gitu, kebetulan aja tulangnya bentuknya kayak gitu. Terlalu banyak kebetulan untuk hanya seekor burung. Belum lagi kita ngomongin tentang amuba tuh hewan bukan sih, hewan bersel satu gitu ya, berinti satu gitu kan. Itu juga kebetulannya banyak sekali. Belum lagi ngomongin tentang ikan misalnya. Jadi ketika belum lagi ngomongin angin tadi ya, angin, kok bisa angin begini, kok bisa bergerak ini udara. Terlalu banyak kebetulannya kalau mau dibilang sebagai kebetulan. Maka
Salah satu tanda dari orang yang beriman itu eh, ketika melihat segala sesuatunya, ya zadathum, zat, eh, itu kalau misalkan kita kita pertama kali melihat Ka'bah gitu ya, doanya kan Allahumma zid, Allahumma zid, Hada, zid, hada ini. bukan haza, haza itu kan ini, Eh, zid, 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 Allahumma zid had, oh doanya ya, betul, ayat setelahnya Allahumma zid hadzal baita, betul, tapi bukan hadza, yang maksud saya zid sama hadza berbeda. Eh, itu tambahkan, seperti tadi yang kita baca di awal. Saya ke depan ya. Nah, ini dadu. Ini juga satu satu akar kata dengan zid tadi itu. Ya betul, Allahumma zid hadal. Jadi ditambah imannya. Yang ditambah apa? Imannya. Jadi setiap kali melihat tanda-tanda itu aja, eh, imannya bisa nambah. Ya, ngomong-ngomong tentang tentang ngecharge iman itu, jadi karena di rumah kan nggak ada asisten rumah tangga, jadi kan nyapu nyapu sendiri gitu ya. Ngepel ngepel sendiri itu, eh, karena rumah saya depannya kan jalan ya, jalan dan debunya banyak sekali, apalagi di bagian atas kamar itu ada jendela yang langsung menghadap jalan. Itu kalau ngomongin nyapu itu kan bisa sehari 2 kali gitu kan, perasaan baru disapu ini kotor lagi gitu. Lalu saya sama Vera ngomong, iman itu gini kali ya, baru rasanya disapu gitu ya, kita kita dengerin YouTube kajian rasanya udah ngecharge full gitu, baru ditinggal ke belakang sebentar gitu, ke depan ke ruang tamu udah kotor lagi, udah debuan lagi, nyapu lagi gitu, kalau mau senantiasa bersih gitu ya, kecuali kita biarkan dia kotor untuk kemudian kita sapunya nanti sore, maka kita harus rela seharian kaki kita, bahasa Jawanya, ngeres gitu ya, napak-napak di atas lantai yang berdebu, dan eh, kemudian ada kemungkinan kita terbiasa dengan kondisi ngeres itu. Paham ya teman-teman ya? Ini ngomongin anak-anak gitu ya, ngomongin di kamar anak-anak yang kemudian kok bisa sih betah dengan kamar yang seperti ini gitu. Maka kita akan bilang itu terbiasa, ya sudah terbiasa. Kalau nggak kemudian dibersihkan setiap saat, maka kita akan terbiasa dengan kondisi keimanan yang segitunya. Contoh, eh, ketika kita kemudian membiarkan sesuatu yang kurang bagus gitu ya, bahkan Allah nggak ridho itu kita lakukan, misalkan kita melihat atau kita membuka aurat gitu ya, membuka aurat, dan kita terbiasa melakukannya, ya maka kita akan bilang bahwa ini biasa aja lah, sebentar aja saya buka aurat gitu kan. Ketika kita melakukan itu terus terus terus, itu seperti, oke sebentar teman-teman ya, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kita sampai ke tanah, debu-debu itu. Nah, jadi bertambah kuat iman itu caranya ya, kita sebenarnya ayat-ayat Allah itu dibacakan terus ke kita, dibacakan terus. Dengan apa ya? Kita diizinkan untuk melihat segala sesuatunya itu kan dibacakan. Ya literally dibacakan, dalam dalam konteks ayat ini adalah dibacakan ayat, seperti seperti kita membaca membaca ayat yang ada di layar ini, ya, innamal mu'minuna dan seterusnya. Nah, cuman apakah 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 cuma itu? Mungkin teman-teman berpikir, saya tiap tiap hari dengerin tuh ada di toa masjid itu ada murotal disetelin, dibacakan ayat-ayat Allah, kok rasanya iman nggak nambah? Karena memang bukan cuma itu. Maka kita harus harus melihat ayat-ayat Allah itu seperti apa di keseharian kita,
dan kita berpikir, karena kan kita dikasih akal untuk berpikir. Apa kemudian bedanya kita dengan hewan ternak? Kalau digambarkan Allah ya, yang sesat itu kan lebih buruk daripada binatang ternak. Ketika kita punya akal tapi kita tidak menggunakannya untuk mencari tahu kenapa segala sesuatunya ini terjadi. Wallahu a'lam. Wa ala rabbihim, bertambah imannya bertambah kuat pada Tuhan mereka, ya tawakkalun, ya ada lam alif di situ. Jadi waqaf, apa namanya, ini ada kai di sini. Ya, jadi ada tanda lam alif yang artinya lebih baik diteruskan. Ya, jadi lebih afdol ayat ini diteruskan, tidak diputus di sini. Jadi kalau mau putus di sini, teman-teman mundur kemudian diteruskan ke ayat yang ketiga. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, nih saya kutip ujung ayatnya di halaman yang ketiga ini. Halaman ketiga ya, ujung ayat 2, mereka bertawakal. Ya, ternyata ada lanjutannya. Alladzina, ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum, ya, yunfiqun, dan mereka melaksanakan sholat dan atas sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka, mereka infakkan. Ya, jadi teman-teman, ada hubungan, ada kaitan dulu ya antara tadi di awal, orang-orang yang beriman adalah mereka yang disebut nama Allah gemetar dan mereka berpikir atas penciptaan Allah, dan ketika mereka berpikir atas penciptaan Allah, bertambah imannya, semakin yakin bahwa ada zat yang menciptakan ini semua, nggak bisa kebetulan, ya, nggak mungkin tidak ada zat yang menciptakan ini semua, dan ini semua ada twing tiba-tiba aja gitu ya, nggak mungkin. Nah, kenapa kemudian itu jadi rukun iman? Karena sifatnya jadi imani, goib aja gitu buat kita, ya, beriman pada Allah, malaikat, pada kitab ini kita udah bentuknya mushaf gitu ya. Bayangkan orang-orang terdahulu yang masih, ya, justru kita yang harus mengimani ya, sekarang udah bentuknya mushaf. Emang bener gitu bahwa dulu sebelum jadi mushaf itu ceritanya seperti ini, diturunkannya bertahap dan sebagainya? Emang bener nggak ada cara lain selain kita mengimani, ya. Kemudian beriman pada rasul-rasul Allah, kita nggak pernah ketemu. Jadi memang challenge-nya manusia zaman sekarang ini memeluk iman itu luar biasa, ya, luar biasa. Jadi ya imani aja, imani dulu gitu. Oke, nah akhir ayat ini tawakal, kemudian didefinisikan lagi tawakal itu yang seperti apa, orang-orang yang bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan harta yang diberikan Allah pada mereka. Ya, di sini ada konteks ini membahas apa yang pernah kita bahas tentang rizki ya, bahwa rizki itu adalah pemberian. Ya, banyak ayat kemudian di Quran konteksnya rizki yang kami berikan. Jadi udah jelas bahwa rizki itu pemberian. Rizki itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Dan itu akan banyak dibahas di surat Al-Anfal ini. Tentang Allah mengingatkan bahwa rizki itu pemberian itu akan sangat banyak. Ya, mereka infakkan. Jadi ini berhubungan sama ASI tadi ya, ASI. Masih ingat ASI? A-nya apa A-nya? A di dalam ASI. Suara saya mudah-mudahan nggak seperti pekan lalu ya. Nggak putus-putus kan? Bagus, Alhamdulillah. bagus. A dalam ASI apa? Akrab dengan Al-Quran. Ya, jadi apa namanya, tilawah, belajar tentang Quran, membaca terjemahannya dan lain-lain ya. S-nya S. Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu, masya Allah ya. I-nya I. Inspiring. Apa tuh singkatannya? Sering-sering. Infak sering-sering ya, infak sering-sering. Jadi dua di antara syarat tadi ya, syarat
kalau kita ingin ide itu ingat dan dekat, kita ingin ingat dan dekat sama Allah, itu udah ada di ayat ini. Melaksanakan sholat dan menginfakkan, ya. Akrab dengan Quran. Nah, inilah sedang akrab dengan Quran, insya Allah. Nah, ini kita lanjutkan ya ayat ketiga, ayat keempat sekarang. Ulaika humul mu'minun. Minum Hakko. hakko. Nah, saya mau mulai dari kata hakko dulu. Hakko ini kan sebenar-benarnya ya, sebenar-benarnya. Hakko. Jadi kalau di bahasa Indonesiakannya, kalau menurut Ustadz Noman itu kayak bener-bener gitu, ya, real. Jadi yang sejati gitu ya, sejati. Jadi mereka adalah orang-orang yang berimannya bener-bener, orang-orang yang secara apa ya, secara action itu kelihatan di sholat dan menginfakkan rizki. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan hakko, dengan sebenar-benar iman. Dan mereka akan memperoleh, ya, lahum darajatun inda rabbihim, ya, indallah, inda rabbihim, dari sisi Tuhannya. Apa yang akan didapatkan dari sisi Tuhannya? Wa maghfiratu wa rizqun karim, dan ampunan, derajat tinggi dari Tuhan, dan mereka akan mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia. Nah, saya mau highlight ini Al-Anfal ini mirroring, teman-teman. Nanti di ujung sekitar 3 ayat terakhir, ini kan ayat keempat ya, nanti di 3 ayat terakhir kalau nggak salah ya, itu kata-kata ini muncul lagi. Rizkun karim ini akan muncul lagi. Ya, jadi ini mirroring, di awal dibahas, nanti di endingnya juga akan dibahas. Ya, rizki atau nikmat yang mulia. Apa sih bedanya rizki doang gitu? Kenapa kemudian Allah menambahkan rizki yang mulia di sini, teman-teman? Adalah jadi rizkinya, pemberiannya ini memberikan ketenangan, dia memuaskan. Jadi memberikan hal yang ketika itu didapatkan, itu kita nggak merasa kayak harus greedy gitu ya, merasa belum puas dan sebagainya. Kita dapat, tapi kita merasakan ketenangan ketika mendapatkannya. Jadi bukan perkara jumlahnya, tapi adalah perkara ketika kita eh, memilikinya, ketika kita mendapatkannya, itu kita merasa tenang. Jadi berislam ini indikatornya itu gini, kesuksesan atau keberkahan dalam Islam ini indikatornya bukan sesuatu yang kita pahami selama ini. Buktinya adalah kenapa saya harus bilang ini? Ada orang yang kemudian bilang ketika dia mengalami kesulitan finansial, biasanya nasihat yang diberikan temannya itu adalah, makanya mungkin kamu dulu infaknya kurang. Seakan-akan kondisi yang sekarang sedang dia alami ini adalah kondisi yang buruk. Kondisi yang sedang dalam episode uangnya kurang itu adalah kondisi yang tidak baik. Yang itu menjadi dampak karena tidak melakukan sesuatu atau amal baik di masa lalu. Begitupun sebaliknya, ya, ketika kita sedang di episode di atas, yang kebanyakan orang bilang bahwa ini episode yang baik, ya, maka dikait-kaitkanlah dengan apa? Dengan tipsnya apa? Tipsnya walaupun ini ada benarnya, tapi jadi salah ketika itu dikaitkan dengan diri kita, seperti ini pasti, nggak pakai pastilah, ini karena saya sholat duha, ini karena puasa saya, ini karena sholat tahajud saya, ya. Itu domainnya Allah ketika harus mengkaitkan bahwa kita sholat dan kemudian Allah berikan rezeki, itu biar jadi domain Allah. Itu bukan jadi sebab kenapa kemudian
rizki itu diturunkan dan membuat kita saldonya banyak gitu ya. Kemudian eh, dikaitkan dengan itu. Tapi bukan berarti kita jadi enggak sholat, sama sekali enggak. Lakukan tetap. Sebagaimana ketika ketika tadi seseorang dalam kondisi finansial yang tidak baik, itu bukan berarti dia enggak tahajud, dia enggak sholat duha. Kemudian nanti dia berhenti ketika percuma saya sholat duha, miskin-miskin juga. Nah, inilah bahayanya ketika kita mengkaitkan bahwa apa yang kita dapatkan sekarang, rizkinya atau keridhaan Allah itu dikaitkan dengan rizki yang analoginya saldo. Itulah bahayanya. Ketika dia udah melakukan apa yang Allah perintahkan, kemudian hasilnya miskin-miskin juga, kemudian seseorang mulai berhenti beribadah. Itulah bahayanya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengisyaratkan gitu ya, bahwa segala urusan orang-orang mukmin itu baik ya, ketika diberikan eh, kenikmatan, kelapangan, mereka bersyukur, itu baik. Begitupun ketika diberikan kesempitan, kesulitan, mereka bersabar, dan itu juga baik. Bersabar maupun bersyukur, dua-duanya baik. Nah, itulah rizkun karim. Nah, kita berharap kita mendapatkan rizkun karim ini ya. Jadi itulah kenapa muncul statement-statement orang-orang zaman dahulu gitu ya. Eh, Biar kecil tapi berkah, itu sebenarnya terjemahan dari, bukan terjemahan ya, tapi itu melewati proses yang panjang untuk bisa menggunakan itu. By the way, teman-teman, ada yang pakai dua gadget dan dua-duanya nyala, soalnya ada feedback nih di sini. Mungkin salah satunya boleh disconnect audionya ya. Nah, tapi saya lanjutkan. Tapi buat orang-orang sekarang itu disalahartikan untuk menutupi kemalasan, repotnya gitu ya. Orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu itu kan mengatakan bahwa sedikit ini berkah, itu dasarnya kuat, bahwa mereka sudah berusaha profesional ya, dan ketika Allah takdirkan dapatnya segini, yaitu yang jadi kodok kita ya, kodok kita dapatnya segitu. Tapi orang-orang yang tidak, yang hanya mendapatkan langsung kayak nggak apa-apa yang sedikit tapi berkah, ternyata di dalam hatinya bilang itu, gue malas berusaha, gue malas profesional, gue malas harus berbuat lebih, nggak apa-apa lah dikit, yang penting berkah. Nah, ini yang repot ya. So, berislam ini bertumbuh teman-teman, berislam ini profesional, berislam is doing the best ya. Berislam ini adalah memudahkan urusan orang lain, sehingga setiap kita bisa saling mengangkat. Kita ke ayat yang ke 5 sekarang. Jadi rangkaian halaman pertama surat Al-Anfal ya, kalau di mushaf standar kalau nggak salah di sebelah kanan ya, full halaman pertama yang sebelah kanan itu ngomongin tentang prasyaratnya dulu ya, ngomongin tentang iman, ngomongin tentang takwa. Balik ke bagian awal, ketika tadi ingat anak-anak berebutan roti tadi itu, berebutan kue. Jadi si bapaknya kayak ngomong, udah kalian semuanya berhenti, nggak ada yang memperebutkan kue ini lagi ya. Kue ini dianggap dianalogikan seperti hartanya. Nggak usah ngomongin tentang harta, beresin dulu akhlak, beresin dulu kelakuan antara kalian dulu. Jadi mereka duduk di meja makan, bicarakan akhlak kakak terhadap adiknya, akhlak adik terhadap kakaknya, bagaimana akhlaknya pada orang tuanya ya. Kemudian ini siapa duluan, cara makannya. Bayang bagaimana cara mereka makan ketika mendapatkannya aja harus berebut. Ketika cara mendapatkan kuenya aja berebut, gimana kemudian makannya? Nggak mungkin kemudian dia tiba-tiba menyendiri makan gitu. Pasti makannya juga dalam situasi yang nggak proper. Itu pun ketika kita mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak baik, pasti juga menghabiskannya tidak proper, tidak dengan cara yang baik juga. Ya, maka udah perbaikin dulu cara kamu mendapatkan kue itu. Duduk semuanya. Ayahnya ngasih nasihat, kemudian sang ayah akhirnya ya memotong. Awalnya di ayat 1
sang ayah ya bilang apa? Kalian semua nggak ada yang dapat, ya. Ayah taruh ini di atas kulkas, nggak ada yang dapat kue. Setelah dinasehati mereka semua paham, oke, akhirnya sang ayah potong-potong lagi tuh kue. Ini buat kakak, ini buat adik, dan mereka makan dengan tenang, dengan proper, ya. Nah, episode menasehati inilah yang ada di halaman pertama surat Al-Anfal ini. Nanti di halaman kedua dan seterusnya sampai ayat 40, ya kita akan lihat bagaimana teknikalnya. Ini kan baru ngomongin tentang softwarenya. Nanti perilaku hardwarenya gimana? Itu nanti di halaman berikutnya, pekan depan insya Allah. Nah, oke. Di ayat kelima, mulailah kita masuk ke dalam konteks perang Badar, ya. Kama akhrojaka, ya. Khoroja itu keluar, ya. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu untuk pergi. Saya buka yang tadi ya, biar teman-teman tahu posisinya. Sebentar, saya buka ke yang tadi. Kama akhrojaka. Kira-kira kalau mau baca begini, ayat berapa? Ayat 5 tadi ya. Nih, ada kama sebagaimana. Oh, sorry. Min baitika. Ayat berapa kita? Lupa saya tadi. Ayat 5 ya. Oh, ini dia. Nah, ini kata apa sih? Ya, akhrojaka, ya, kata kerja aktif bentuk lampau. Ya, jadi di kata akhrojaka ini, kenapa sih kok kayak nggak ada subjeknya? Kok di Quran suka terjemahannya ada yang di dalam kurung gitu ya, suka lihat ya. Kok ada yang dalam kurung gitu. Ketika Allah akhirnya menyuruh kamu keluar gitu. Tapi kok Allahnya kok dalam kurung gitu ya. Emang nggak ada kalimatnya, karena ini udah mengandung kata kerja aktif bentuk lampau. Ini saya hanya baca ya. Saya juga masih belajar ini. Saya masih belajar, saya belum paham, tapi paling nggak kita ketika ngelihat bahasa Quran nih segini-gini amat ya, luar biasa, Masya Allah. Bentuk lampau. Jadi di Quran itu kata-kata ya cuman ada bentuk lampau yang sedang terjadi dan akan terjadi di masa depan, dan ada, jadi kata-katanya cuman gitu-gitu aja. Kalau udah tahu, ngerti gitu loh, ya. Nah, jadi udah ada, ini pasti ada subjeknya gitu. Ada seseorang yang menyuruh keluar, kejadiannya sudah dalam bentuk lampau. Jadi ada ingat dulu, ya, ingat dulu waktu kalian disuruh keluar, itu ceritanya, ya. Nah, kejadiannya kapan? Gini timelinenya. Jadi ini perang udah selesai, orang berebutan, ya, harta rampasan perang, ya. Lalu dibilang kalian gak ada yang dapat, ya. Ini ngomongin tentang rampasan perang. Kemarin waktu disuruh pergi, jadi kan gini, kaum muslimin ketika tahu bahwa nanti yang akan dihadapi itu bukan kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan, tapi ternyata nanti ketambahan pasukan perang dari Mekah yang dipimpin Abu Jahal, ya, mereka gentar, ya. Jadi aduh, ini mah bukan mau nyegat pasukan dagang, ini mah pasukan perang yang mau dihadapi. Sebagaimana Tuhan menyuruhmu pergi dari rumahmu, mim baitika bil haq, dengan kebenaran sebenar-benarnya. Udah pokoknya udah disuruh, Allah yang nyuruh, ya. Meskipun sesungguhnya dari sebagian dari orang-orang beriman itu nggak suka, ya. Jadi ada dua konteks nih. Satu, Allah memang yang nyuruh perang Badar. Sejak awalnya tuh episode perang Badar ini emang Allah yang nyuruh, Allah yang udah ngerencanain. Ya udah pasti gitu sih ya. Tapi bukan kayak yang, jadi Allah membuat skenario-nya sedemikian rupa gitu ya, bahwa perang Badar ini terjadi ya nanti akan menguatkan keimanan kaum muslimin gitu, ya. Yang kedua, Allah punya skenario untuk mengeluarkan kita
mengeluarkan kaum muslimin dari Madinah untuk menghadapi pasukan tersebut. Ya. Kenapa sih kemudian mereka gentar? Saya ulang ceritanya. Dan ini jadi konteks bisnisnya apa gitu ya. Kebayang teman-teman pasukan Mekah ini, kaum muslimin muhajirin yang baru hijrah dari Mekah ini 13 tahun di Mekah itu loser. Ya, 13 tahun di Mekah itu nggak bertumbuh gitu loh. Di embargo, dikucilkan, kalau ibadah itu kemudian malah dipersulit ya. Nggak bisa dakwah terang-terangan, bikin kajian ngumpul-ngumpul dikit ya kayak sekarang gitu ya, ngumpul-ngumpul dikit itu dibubarin ya, 20 menit aja. Kalau ada ngumpul dikit bubar ya kayak gitulah ya. Jadi nggak boleh ada kumpul-kumpul dikit. Kalau kumpul-kumpul itu ini pasti lagi menyusun kekuatan. Wallahu a'lam ya. Kok saya jadi ingat situasi sekarang, kita nggak boleh kumpul-kumpul ya. Untungnya ada Zoom lah, kita bisa tawasau bil haq, tawasau bis sober lewat Zoom ini ya. Kalau nggak ada repot. Balik lagi ke sini, ke ayat kelima. Ketika mereka berangkat ke Madinah dengan mental bahwa 13 tahun ini di embargo, dihina-hina di Mekah, dan sekarang mereka mau menghadapi pasukan yang notabene itu kebanyakan adalah majikan mereka sendiri. Tuh kok majikan mereka sendiri? Saya udah cerita di pertemuan kemarin ya, bahwa kebanyakan mereka-mereka yang memeluk Islam itu adalah para budak gitu ya, yang dibebaskan. Bahkan Abu Bakar Siddiq juga membebaskan Bilal ya. Saya lupa Abu Bakar, ada sahabat ya membebaskan Bilal dengan harga mahal ya, dan banyak. Artinya secara postur orang-orang Arab, para majikan ini kan gede-gede gitu. Secara postur aja begitu. Belum lagi secara mental. Mau dia ngadepin, dia udah beriman, tapi secara mental pas ketemu, aduh, ini bos gue dulu gitu. Nah. Kok tiba-tiba inget kayak kita ini ya, mau memprospek mantan bos ya. Memprospek mantan bos ya, tadinya kita kerja di situ, terus mau ketemu sama GM ya, tadinya manajer, wah dia udah GM sekarang, jiper lah saya gitu. Nah kayak gitulah, kebayang situasi mentalnya ketika teman-teman diminta sekarang ya, kaum muhajirin ini disuruh untuk perang ya, tapi yang dihadapi ini mantan bos ya, jiper sebelum bertanding. Jadi nggak mau keluarnya adalah, aduh udah deh, ini bos gue dulu nih, gue yang ngasahin pedangnya, tajamnya minta ampun gitu ya. Kalau pasukan ini bolehlah, paling cuman bawa-bawa pedang-pedang ece-ece aja, namanya pasukan kabilah dagang ya. Tapi kalau pasukan perang itu gue yang ngasah pedangnya, itu tajamnya depan belakang gitu ya. Kenapa tajam depan belakang? Itu biar kalau buat nusuk terus diodel-odel gitu bisa. Jadi ngomongin itu sih ya, gitu ya. Jadi kira-kira apakah mereka mau gitu? Nggak mau, jiper dulu. Itulah kenapa sebagian dari orang beriman nggak suka. Aduh jangan deh, jangan itu. Tapi bilhak Allah udah garisin loh, ini bakal menang loh gitu, bilhak. Tapi tetap aja enggak. Tinggal ceritanya di sini, apakah mereka akhirnya nanti akan bertemu pasukan dagang atau pasukan perang gitu ya. Mana yang lebih kamu sukai, ketemu yang mana? Yujadilunaka ya, yujadilunaka, mereka membantahmu, berbantah-bantahan ya. Yuk kita balik ke sini dulu, saya mau nunjukin tempatnya yujadilunaka ya, yujadilunaka. Jadi konteksnya itu ya, yujadilunaka, kata kerja pasif dalam bentuk sedang akan ya. Jadi mereka akan, ini kan kayak yang ayat pertama ya, yas'alunaka, mereka akan bertanya kepadamu gitu.
Jadi sedang akan. Mereka akan apa? Akan berbantah-bantahan. Jadi kata kata jadala, ini jadala ada di sini ya. Saya cuma baca nih ya. Jadala itu dipakai untuk kondisi-kondisi apa? Berkaitan dengan makna membelit, melingkari, membantah, bertengkar, memperdebatkan, mempertikaikan, menyangsikan. eh, nanti bisa sampai mengelabang. Kenapa kemudian membelit itu masuk? Jadi gitulah bahasa Arab ya. Jadi nanti kalau akar kata yang sama ya, kata jadala ini akan dipakai juga untuk kata membelit. Kemudian kita sadar bahwa membelit itu mirip dengan mempertikaikan, memperselisihkan gitu ya, bulat gitu ya, gitu, bikin kusut ya, bikin kusyut, kusyut pakai shin ya, jadala. Jadi yujadilunaka ya, mereka akan membantahmu, mereka akan berbantah-bantahan. Tentang apa? Tentang kebenaran. Mereka akan membantahmu tentang janji ini. Janji apa? Nyata bahwa mereka pasti menang. Jadi Rasulullah ketika mendapatkan perintah ini ya sebenarnya udah tahu ini akan dibantu. Dibantunya dengan apa? Nanti di ayat 9. Mereka bilang, ini mah kita kayak dihalau menuju kematian gitu. Disuruh ngadepin mantan bos. Ini mah kayak nanti saya jadi bulan-bulanan. Nanti kalau misalkan mereka nanya tentang ini saya nggak bisa jawab. Kayaknya ini kalau di sosial media ini udah jago nih. Nanti saya mau nanya tentang ini malah saya nanti nggak bisa jawab. Ini mah kita dihalau menuju kematian. Saya kebayang lah sedang mereka melihat sebab kematian tersebut. Melihat ya. Jadi dia membayangkan gitu ya, nanti kalau saya ketemu ini dia nanya, aduh malu deh kalau saya nggak bisa jawab gitu loh. Ya. Yujadilunaka fil haq ba'dama tabayyana. Ya, jadi udah jelas mereka akan menang, tapi kok masih nggak mau. Nah itu dia teman-teman. Jadi kita bayangkan situasinya dulu di waktu itu ya, dan kemudian kita bisa memahami kenapa mereka nggak mau pergi. Jadi pasukan yang akhirnya berangkat itu ya lebih sedikit dari yang ada di Madinah ya, dan nanti udah mulai terbelah ya, pasukan yang munafik sama yang mukmin, yang beriman sama yang munafik udah mulai kelihatan di sini. Padahal ini baru awal-awal hijrah ya, tahun-tahun awal hijrah. Akhirnya di sejarah mencatat gitu ya, yang pasukan muslim yang berangkat itu sekitar 300 ya, dan kafir Quraisy itu 1000 full arm ya. Jadi dalam beberapa tafsir dituliskan 700 kuda, 300 unta. Jadi 1000 benar-benar semuanya full arm. Nah, berapa tunggangannya kaum muslimin? Yaitu cuma 70. Ya, sebagian besar jalan kaki, teman-teman. Sebagian besar jalan kaki. Kenapa? Karena tadinya mau ngadepin pasukan dagang doang kan. Jadinya nggak ready gitu loh. Ka'an nama yusakuna ilal maut. Jadi kayaknya kita ini didorong gitu menuju kematian, ya. Padahal udah dijamin menang, tapi mereka masih membantah. Jadi ini kayak kondisi sekarang ini, kondisi Islam hari ini. Ya banyak dari kita yang mungkin enggan bersuara gitu ya, malah takut-takut menunjukkan keislaman kita gitu. Padahal udah dijamin kemenangan kok. Ya bahkan nanti saya yakin surat ya An-Nasr itu berulang lagi ya. Ketika Islam ini jaya, maka orang akan berduyun-duyun datang. Ini seperti dulu dan ini akan berulang. An-Nasr itu gimana An-Nasr? Ayo, ada yang ingat? Idza aja. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya.
nasrullah, ketika datang pertolongan Allah dan seterusnya. Jadi orang datang berduyun-duyun nanti masuk Islam, dan ini udah mulai terjadi. Udah mulai terjadi di banyak negara-negara ya, ketika kemarin saya lihat video gitu ya, bahwa agama-agama yang mayoritas di sana itu bahkan membela agamanya sendiri aja udah nggak ada semangatnya, udah nggak ada girohnya gitu ya. Dalam tanda kutip Tuhannya dijadikan joke aja, mereka nggak belain gitu, malah menikmati aja, malah dijadikan film gitu ya. Ya itulah, nggak kata orang yang ada di video ini, dia non muslim juga. Dia bilang gini, kalau saya harus berinvestasi untuk sesuatu yang prospektif di masa depan, ibaratnya ini saham gitu ya, saya akan berinvestasi pada Islam. Kalau ini adalah perusahaan saham gitu. Jadi ya ini anggaplah seperti saham Bukalapak kemarin itu ya, anggap ya. Dia tahu bahwa ini nanti akan booming, tapi kok awal-awalnya turun terus gitu ya. Kok kondisinya nggak oke banget saham Bukalapak ini. Tapi saya berinvestasi di situ. Nah, gitu ya. Kayaknya untuk masuk ke Islam di kondisi sekarang ini kok kondisinya kayak gini gitu ya. Islam yang kata Rasulullah itu kayak buih di lautan. Bukankah apakah jumlah kami sedikit, kata sahabat di masa itu? Enggak, justru jumlah kalian banyak, tapi kalian terpecah-pecah seperti buih di lautan. Ya, terus apa yang membuat kemudian seseorang tertarik untuk berislam kalau kondisi seperti ini? Yang pertama ya hidayah dari Allah. Yang kedua dia mau berinvestasi, dia lihat tanda-tanda zamannya gitu ya. Ketika agama yang dia anut itu kemudian kok nggak ada ketenangan gitu ya, bahkan membela Tuhannya sendiri aja enggak ya, dia berinvestasi karena melihat Islam ini sesuatu yang prospektif buat kehidupan dia selanjutnya, gitu kira-kira kalau dari sisi saham ya. Wallahu a'lam. Nah, di ayat ke-7, sebelum kita ke-7 ya. Jadi sebenarnya ada amalan-amalan gitu ya, yang sudah jadi semacam jaminan gitu ya, tapi kita tidak melakukannya. Apa sih yang dijamin? Yang udah jelas dijamin kalau misalkan ada sholat-sholat tertentu gitu ya, yang jaminannya adalah maqamah mahmudah, diangkat derajat. Ada amalan-amalan seperti memberi makan orang miskin. Ya, orang miskin itu kayak ara'aita alladzi yukadzibu biddin ya, tahukah kamu siapa pendusta-pendusta agama ya, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi mereka yang kemudian ya intinya adalah mereka yang kemudian enggak melakukan sesuatu untuk anak yatim dan orang-orang miskin, malah nanti jangan dikasih lah, nanti malah manja gitu loh. Ini Quran mau didebat, udah jelas itu beri makan orang miskin gitu. Jadi itu juga amalan yang udah jelas ada tuntunannya di Quran, memberi makan orang miskin itu. Kemudian ada lagi, kok saya masih kayak gini-gini aja ya, udah berbuat baik ya. Nah itu tanyalah sama kita, apakah kita berjuangnya juga udah bener ya, apakah kita udah profesional. Kita merasa kita udah melakukan banyak hal, tapi ternyata banyak hal yang salah semua caranya. Contoh ya, saya udah ketemu dengan banyak orang nih, sounding tentang program kita, tapi caranya salah semua. Ya, contoh misalkan cara yang boleh dibilang kurang pas gitu adalah, kamu udah punya program ini belum? Langsung ada 1000 orang semuanya kayak gitu caranya. Terus dia bilang, kok saya belum dapat klien ya? Caranya banyak sih tapi salah semua ya. Jadi itu penting juga kita bilang kita sedang berdakwah. Dakwah itu kadang berarti mengajak ya, mengajak orang dalam kebaikan ya, tawasau bil haq, mengajak orang saling menasihati dalam kebenaran. Tapi mungkin amalan-amalan kita belum baik gitu ya, sholat kita dan lain-lain ya.
Nah, itu perlu tanya pada diri kita sendiri. Malah mungkin gitu ya. Ya, ini biasanya ngomongnya sama anak-anak nih, malah lagu Korea gitu hafal gitu kan. Eh, ya dulu zaman kita ya, zaman kita. Itu kan lagu Guns N' Roses, Metallica juga hafal gitu kan. Lagu Michael Learns to Rock kan juga hafal ya. Kita sekarang ngomong anak-anak kita ya. Dulu juga kita begitu. Ya. Istighfar. Ketik istighfar. Oke ya, jadi ya ngomong yang umum-umum deh ya. Kita bilang bahwa kita bisnis membantu orang ya, bisnis untuk umat gitu. Tapi kalau di YouTube mampirnya banyak gitu, misalnya nontonnya yang enggak atau suka bohong masih gitu ya, atau mungkin masih suka berduaan sama yang bukan mahram gitu, naudzubillah gitu. Ya hal kayak gitu deh teman-teman, yang kecil-kecil gitu. Jadi nasihat diri juga kan ya. Kalau kayak gini-gini kan nasihat diri. Oke, itu ayat ke-6. Kita ke ayat ke-7 sekarang. Insya Allah kita halaman pertama aja yang sebelah kanan ya, yang sampai ayat ke-8 plus pengantar buat pekan depan di ayat 9. Ya ayat 7. Wa'idh ya'idukumullah, ya wa'idh itu kata penekanan untuk kita mengingat. Ingatlah ketika, ingat gitu ya, wa'idh. Makanya ketika kita ngucapin id itu biasanya ada kayak berhentinya, wa'idh. Ya karena berhenti mengingat. Ketika Allah berjanji bahwa salah satu yang akan kamu hadapi dari dua golongan adalah untukmu ya. Adalah untukmu. Sedang, nah ini nih, kamu menginginkan bahwa yang tidak memiliki kekuatan senjatalah untukmu. Apa artinya ini? Teman-teman, Allah itu janjikan gini, apapun yang kamu hadapi dari dua golongan itu, ya dua golongan itu siapa sih? Dalam hal ini adalah yang berkekuatan penuh, pasukan yang bawa pedang lengkap itu, dan yang satunya adalah kafilah dagang ya. Allah bilang yang manapun yang kalian temui itu aku udah ukur gitu loh. Aku udah ukur. Allah udah ukur. Siapapun yang kalian temui nanti Allah udah tahu. Kalaupun Allah janjikan menang, ya biar Allah yang atur caranya. Tapi kamu pasti pengennya yang nggak punya senjata kan? Berarti dalam hati kita pengennya yang kafilah dagang kan? Kamu maunya kan gitu kan? Itu seperti apa sih kalau kita sebenarnya punya peluang gitu ya untuk bertemu orang-orang besar, misalkan ya deg-degan sih dulu, misalkan saya mau ketemu GM gitu waktu masih kerja. Udahlah saya masih staff di situ, masa ya ngeprospek GM sendiri gitu kan, mengumpulkan keberaniannya kan luar biasa gitu kan. Terus belum lagi itu masih di direktorat sendiri yang tiap hari ketemu gitu. So ketika kita dihadapkan kayak gitu, kita tahu bahwa pasti ada hal baik ketika akhirnya kita ketemu sama pasukan perang. Padahal kita maunya, ya saya maunya ketemu yang gampang diajak ngobrol aja lah. Ini mah ketemu GM, jiper lah, nanti dia pasti udah lebih tahu lah kayak begini-begini, pasti dia pengennya investasi lah gitu. Saya mah nggak ngerti apa-apa kayak gitu-gitu. Ketakutan kayak gitu muncul ya. Pengennya mah saya yang nurut-nurut aja gitu, yang belum ngerti tentang program-program perlindungan, program keuangan, jadi saya bisa ngomongnya gampang. Kalau udah ngerti nanti banyak nanya. Saya nggak mau yang kayak gitu ya. Nah itu yang terjadi kayak dulu seperti itu ya. Wa'id, ingat, fokus ya, bahwa Allah itu janjikan kepadamu salah satu dari dua golongan. Pokoknya berangkat aja lah kata Allah. Berangkat aja kata Allah lewat Rasul ya, lewat Nabi Muhammad SAW. Ridho aja, ketemu pasukan yang mana nanti ridho aja.
Kenapa? Karena kita nggak tahu. Saya tunjukin petanya. Kita nggak tahu nanti yang ketemu duluan yang mana gitu loh. Jadi ketika keluar dari Madinah, ternyata pasukan dagang itu udah merapat ke pantai. Nanti ada di ayat-ayat tengah-tengah ya. Jadi mereka merapat ke dataran yang rendah. Sedangkan yang harusnya lihat rutenya, yang harusnya perhatikan rutenya harusnya begini ke Mekah ya. Dan dari Madinah ini pengen nyegat begini ya kan? Ternyata tada ya, surprise, ketemu siapa? Ketemu pasukan dari Mekah di Badar nih. Rutenya gimana? Rutenya nih dari bawah nih. Sret. Ternyata pasukan dagang melipir, dia ambil jalan lain. Mepet pantai, ya mereka menyusuri pantai ke Mekahnya lewat sini. Ya, jadi zong gitu ya. Nah loh, ketemunya siapa? Ketemunya pasukan dari Mekah. Tapi kan nggak tahu nih ketika pertama meneketehe pasukan dari Madinah ini nanti mau ketemu siapa, nggak tahu loh. Ya, kebayang ya teman-teman. Oke, kalau udah kebayang saya balik lagi ke sini. Oh, oke. Oke. Nah, tapi Allah berkehendak yang benar dengan ayat-ayatnya. Jadi intinya Allah berkehendak ketemunya sama yang pasukan apa? Ayo akhirnya. Pasukan perang apa pasukan dagang? Perang atau dagang? Coba. Perang. Perang. Akhirnya ketemu dengan pasukan perang. Ya. Pokoknya berangkat aja. Rasulullah juga nggak tahu nanti mau ketemu sama yang mana, berangkat aja gitu. Cuman tahu bahwa ada pasukan kiriman itu tahu gitu. Cuman ketemunya sama yang mana nggak tahu. Nah, tahu bahwa kita punya banyak list nama gitu. Cuman nggak tahu nanti kejadiannya orangnya kayak apa, nggak tahu. Makanya nggak usah dipikirin gitu loh. Ada list nama, nggak usah dipikirin bahwa nanti kalau dia gini, kayaknya dia udah tahu, nggak usah dipikirin. Berangkat aja. Oke. Mana tadi? Oh ya ini ya. Kita menginginkan yang bukan punya pasukan senjata. Jadi nggak usah ngomongin balik ke ayat 1 dulu ya. Jadi nggak usah ngomongin harta rampasan perang. Nggak usah ngomongin harta rampasan perang. Ingat, waktu awal itu aja kamu takut. Mau berangkat aja takut. Ini sekarang rebutan. Gitu kira-kira ya. Ini berebut gitu. Ini gambarin kita nggak sih? Sekarang ketika Allah kemudian berikan rezeki berupa closing, terus kita lupa gitu ya dengan uang itu mau diapain, pakai buat foya-foya aja, nggak inget lagi sama membangun agama Allah, nggak inget lagi kita ngasih sama orang miskin, malah udahlah segini aja ngasihnya. Hey, ingat ketika waktu mau ketemu sama orang ini nanti di pekan depan spoiler dikit, Allah itu kirimkan malaikat buat meneguhkan imanmu. Jadi itu salah satu tugas malaikat nanti di ayat belasan ya. Untuk bisa membuatmu berani itu Allah kirim malaikat berani. Kok sekarang kamu lupa? Hartanya dihambur-hamburkan, giliran Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, tahukah kau pendusta agama? Ya, mereka adalah orang yang nggak peduli sama anak yatim dan orang miskin. Lah kok kamu masuk dalam golongan itu? Nggak ingat waktu itu? Nggak ingat bahwa kamu pengennya waktu itu ketemu sama yang ece-ece aja, ketemu klien yang ece-ece. Terus ini Allah bukakan jalan ketemu sama klien yang big dan prosesnya mudah. Kamu nggak ingat? Kok sekarang kelakuannya kayak begini? Itulah Al-Anfal ayat 8. Nah, teman-teman, di ujung ayat ini
dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan eh, daribal daribal kafir dabirol ya dabirol kafirin ya. Dabir ini seakar dengan kata belakang ya, belakang sampai habis gitu ya. Kalau seakar juga dengan kata dubur gitu, bagian belakang, penghabisan kan ada di situ gitu ya. Makanan gitu habis, pas keluar semua tuntas habis gitu. Jadi ketika kita selesai BAB gitu kan, habis tuntas sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi Allah ingin memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya ya. Dabirol kafirin ya. Jadi itulah Allah maunya begitu. Nah, pembahasan untuk sorry, itu masih ayat 7 ya ternyata ya. Ayat 8 dulu ya, sebelum spoiler minggu depan. Biar apa? Biar Allah memperkuat yang hak dan menghilangkan yang batil. Walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Jadi memang cara-cara Allah ini, apa yang kemudian ditempuh oleh kaum muslimin ini, Allah udah gariskan orang-orang yang berdosa itu nggak akan suka dengan cara-caranya. Maka kemudian dikembangkan narasi-narasi kayak Islam radikal ya. Kita padahal itu Islami caranya ya. Makanya ada yang tadi, aduh saya lupa linknya. Jadi ini semi artis sebenarnya orangnya nih, orang bule. Oh, bukan bule, sorry, maksud saya orang luar, dia nggak bule. Dia bilang ketika umat Islam itu diganggu sedikit, they stand for it, mereka bela gitu loh. Dan itu luar biasa kata dia. Itu luar biasa, sesuatu yang justru sudah hilang di agama yang dia anut. Maka kemudian itu narasinya dibolak-balik kan, kemudian kayak itu radikal. Kalau kata Ustadz Felix, radik, ada yang tahu kata radik itu artinya apa? Akar kan? Akar. Akar. Bukannya justru berislam itu harus radikal. Teman-teman leaders pengen punya agen radikal atau biasa-biasa aja? Radikal. Radikal dong. Kemudian kata radikal sendiri disalah artikan, jadi kekerasan. Radikal banget sih lo gitu. Padahal radikal itu mengakar, dia tahu semuanya, dampaknya dia jadi profesional ya. Buktinya teman-teman pengen punya agen radikal. Radix itu akar ya. Sama seperti kata toleransi juga yang disalah artikan di Indonesia tercinta ini gitu ya. Toleransi yang akhirnya jadi malah kita harus ikut-ikutan, padahal dengan membiarkan itulah toleransi. Ingat saya pernah kasih contoh, saya mentoleransi tubuh saya terpapar panas. Saya membiarkan ya. Pak guru memberikan toleransi saya datang terlambat. Artinya apa? Pak guru membiarkan saya masuk walaupun saya terlambat. Bukannya Pak ikut-ikutan terlambat. Pak guru membiarkan itu bukan berarti dia setuju dengan keterlambatan itu, tapi dia membiarkan. Artinya ketika ada umat agama lain sedang menjalankan ibadahnya, kita biarkan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, nggak usah dicampur-campur. Ya, silahkan lakukan. Kami nggak akan ganggu. Itulah toleransi tertinggi. Tapi ketika ada orang yang mau beribadah kemudian malah dipersulit ya, ya apa namanya ya, banyak hal lah ya, mau sholat nggak bisa ke masjid dan sebagainya ya. Curiganya kok ada intoleransi di situ. Wallahu a'lam ya, dengan cara yang terstruktur. Well, oke, itulah toleransi ya. Jadi Allah zat yang menciptakan manusia, yang membuat manual book atas bagaimana manusia mengelola hidup, itu udah kasih petunjuk. Ibaratnya gini loh, teman-teman tahu kalau ada baju di sini ada tulisan do not bleach, tahu apa artinya? Do not iron, do not bleach. Jangan dibilas sama
Ya, Setrika. jangan pakai pemutih kan, jangan Iya. terus jangan disetrika. Artinya apa? Itu apa namanya? Manual kan? Ada manualnya, ada petunjuknya. Ibaratnya Ringan. ini Allah udah nurunin the whole skenario, ada petunjuknya bahwa nanti di antara kalian itu ada yang namanya orang-orang yang berdosa, yang tipikalnya tidak akan menyukai orang-orang yang beriman. Itu manual book. Itu kayak do not bleach, do not iron. Sesimpel itu. Jadi ketika kita nanti ada orang yang nggak suka ketika kita berbuat baik, manual booknya emang bilang begitu. TV nanti jangan pencet yang ini, ya jangan dipencet gitu loh. Ini iseng mencet, ini iseng kita bersekutu dengan orang-orang yang berdosa dengan dalih saya beriman lah, saya nggak akan kebawa-bawa gitu. Ingat kajian kita di surat Hadid, surat Al-Hadid ya. Jangan taruh kita dalam situasi fitnah. Jangan ngetes keimanan kita. Jangan dites deh. Nggak diapa-apain aja tadi debunya masuk lagi gitu loh. Padahal kita diam-diam aja. Harus sapu lagi. Itu nggak diapa-apain loh. Lah ini kita kayak punya rumah di sebelah jalan tol. Ya tambah debuan gitu loh. Yang rumah nggak di sebelah jalan tol aja debu masuk. Ini mau ngetes punya rumah di sebelah jalan tol, dia tambah buyar. Nggak usah polusi udara, polusi suara juga. Ya, don't test yourself. Jangan uji imanmu dengan hal-hal yang kayaknya aku lihat ini dikit nggak apa-apa lah. Lah kalau Allah cabut nyawanya pas lagi ngelihat itu, apa kabar? Ending hidup kita lagi ngelihat sesuatu yang nggak bagus. Na'udzubillah. Istastaghisu, ya. Istastaghisu ini seakar kata dengan istighosah ya. Istighosah. Ketika kita meminta, tastaghithuna rabbakum, kepada Tuhanmu, fastajaba, diijabah, lalu diperkenankan, Allah perkenankan. Ketika kita minta, Allah perkenankan. Nah, ini udah ayat 9 ya. Ini akhir dari bahasan kita. Kapan kita minta pertolongan sebenarnya? Kapan di ayat ini? Ini bukan pas awal-awal ini, tapi di masa-masa lalu itu kaum muslimin minta pertolongan. Ingat, kamu tuh pernah meminta pertolongan pada Tuhanmu, dan inilah waktunya. Aku perkenankan untukmu. Ya. Akan dihadirkan bala bantuan padamu, ya, bi alfin, 1000 minal malaikat, dari golongan malaikat. Murdifin ya, murdifin itu kalau di terjemahan yang tadi itu berturut-turut datang silih berganti, kayak baris ya, kayak orang baris gitu. Murdifin, kita buka sini ayat 9. Jadi kebayang 1000 orang-orang yang datang berduyun-duyun. Jadi nggak selesai-selesai gitu ya, kayak ya spoiler dikit ya. Jadi kayak orang masuk ke dalam toko itu nggak ada berhentinya. Nah itulah bantuan malaikat yang diturunkan nanti di perang Badar. Kalau saya nemu nanti saya tampilin videonya yang ada di film Bilal ya. Itu visualisasinya bikin merinding gitu ya ketika visualisasi malaikat itu datang. Tapi ini kartun ya, jadi visualisasi aja, nggak ada bentuknya gitu, nggak. Seberduyun-duyun apa, dan itu luar biasa pertolongannya. Wah, jam 9 kurang 5. Baik. Kita sudah ada di ujung kajian kita. Saya tutup di bagian Anfalnya, dan karena ini agak panjang ya, jadi saya ini aja deh, saya mau minta 1, 2 atau 3 orang untuk setoran aja, setoran ya. Tapi saya minta yang benar-benar belum hafal ya, di ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, ayat yang pertama aja. Saya buka Al-Kahfi di sini. Kahf. Ada yang mau saya play ya? Saya play. Coba kedengaran nggak ya? Sebentar. Mishari Rasid.
لم يجعل له عوجا. Oke, ada yang benar-benar baru ngapalin, teman-teman boleh setorkan, teman-teman yang lain boleh simak ya, karena insya Allah selesai dari kajian ini paling nggak kita punya oleh-oleh hafal surat Al-Anfal, surat Al-Kahfi 1 sampai 10 ya. Saya ulang audionya. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Oke, tulisannya nggak saya tampilin di layar karena kan hafalan. Nanti kalau ditampilin di layar namanya apa? Bacaan, membaca. Mangga atuh. Yang lain terima kasih buat tetap stay. Mudah-mudahan jadi sama-sama belajar. Sederhana aja. Ada yang mau, Cung? Saya ulang lagi. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Apa perlu ditampilin ayatnya? Oh, Kang Rehan kalau yang udah hafal jangan atuh, nanti nggak aci. Buat pembuka ya Kang Rehan mangga mangga. Saya, Ya, Ustaz. tapi bukan ketikan ini ya, bukan ketikan. Nanti habis dirimu ngetik Jadi, mulu dari tadi. Mangga Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Masya Allah ya. Turun Kang, udah dibuka. Mangga atuh. Tuh kan Kang Benny juga bilang apa udah hafal dia mah. Ya udah saya buka ya ininya. Nah, tuh. Silahkan teman-teman. Kesempatan loh. Kalau misalkan di depan yang lain nanti nempel. Boleh di chat kalau ada. Sebentar saya stop recording dulu.